Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, salam supranatural, dan salam subscribe untuk subscriber TH2 TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita pada satu segmen yang kita sepakati, ya, bernama Sambal So Setan, yaitu sama-sama belajar soal setan. Jeleger, setannya kena gong gede. Sobat TH2, pada segmen kali ini kita akan mencoba membahas satu persoalan yang belakangan ini viral. Untuk mengingat-ingat peristiwanya, saya siapin pusakanya, ya. Ini ada benda keramat ini. Nih benda keramatnya, ya. Tuh. Yang ini terjadi di sirkuit Mandalika. Pastinya Mbak Rara, apa kabar Mbak Rara? Anda telah berhasil membuat ramai jagat Indonesia, bahkan internasional. Pandangan mata dunia melihat bagaimana terjadinya peristiwa langka, ya. Saya katakan langka, seorang pawang hujan yang menari-nari, ya, di atas aspal atau jalan yang dibuat di sirkuit itu. Sobat TH2, menarik sekali. Mungkin kita akan mencoba mendekati, membahas persoalan tentang pawang hujan ini. Terlebih dahulu, saya hanya ingin memberikan sebuah isyarat apa yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa Tuhan memberikan dua mata dan satu mulut? Ini filosofinya. Supaya di dalam melihat sesuatu, kita selalu dua kali melihat dan satu kali untuk berkata. Sebagaimana Tuhan memberi dua telinga agar kita terbiasa mendengar itu dua kali sekurang-kurangnya dan berbicara dengan sekali saja. Itu filosofinya. Kita bongkar. Jika kita dianugerahi dua mata, maka mari kita lihat bagaimana fenomena tentang pawang hujan yang ada di negeri kita ini. Nusantara ini hebat, luar biasa, kaya sekali dengan cerita-cerita atau kisah bagaimana masyarakat atau orang-orang itu kepingin tidak turun hujan pada satu waktu yang dia perlukan. Biasanya untuk sebuah hajatan, ya, pesta hajat dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan yang ia berharap tidak hujan. Lucu-lucu, sampai terjadi ada seorang pengantin supaya besok itu hajatnya sukses tidak turun hujan, pakaian dalamnya dilempar ke genteng. Ada ini, ya, satu. Kemudian juga ada yang disarankan, coba pengantin dan tuan hajatnya besok itu mulai hari ini 2 atau 3 hari sebelum haknya hajat tidak banyak makan sayur, makan yang bersifat kuah. Konon katanya supaya tidak turun hujan, nggak kebanyakan kuah. Ada yang begitu. Kemudian ada lagi yang entah siapa yang ngajarin, menancapkan sapu lidi di halamannya. Dibalik sapu lidi itu, dibalik ujungnya di atas. Ini barangkali ujungnya biar nyundul langit kali, ya. Nah, ada juga yang kemudian menggunakan cabai merah, nggak ngerti ini hubungannya kemana. Cabai merah itu disunduk, dikasih bawang merah di atasnya, ditancepin. Sobat TH2, perilaku takhayul seperti ini bisa jadi merupakan warisan budaya ketika bangsa kita ini masih menganut animisme dan dinamisme dulu. Karena kita melihat bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan seperti itu. Jadi kepercayaan-kepercayaan itu timbul dan muncul seperti itu saja. Bahwa kemudian, bahwa persoalan untuk menahan hujan itu menjadi sebuah pekerjaan, munculnya para pawang-pawang hujan, ya ini juga sudah di setua zaman memang. Dengan cara keyakinan masing-masing. Termasuk yang viral belakangan ini, di mana Mbak Rara melakukannya di sirkuit Mandalika. Ya, saya ingin bilang kalau sirkuit Mandalika ini dipecah jadi dua kata di dalam bahasa Arab. Mandalika, man sapa wonge dalika sing mengkono-mengkono mau. Ini paham dah. Oke. Dalam persoalan pawang hujan ini memang terjadi dan disiplin ilmunya ada. Ada orang yang menempuh bagaimana ingin menjadi pawang hujan itu, sang guru memberikan arahan dia harus bertirakat sekitar 3 hari atau 7 hari.
kemudian dia menempuh bagaimana mengurangi minuman. Pada 3 hari terakhir itu dia hanya buka dengan 3 suap nasi dan 3 teguk air. Pada hari kedua kemudian dia hanya buka dengan 2 suap nasi dan 2 teguk air. Pada hari ketiga dia hanya buka 1 suap nasi, 1 teguk air. Nah, proses itu dia menempuh ilmu menjadi pawang hujan tadi. Lalu diberinya mantra-mantra, dihafalkan sampai di luar kepala. Nah, ketika nanti dia berpraktik, dia menggunakan piranti alat-alat seperti tadi. Ada yang menggunakan lidi, ada yang membuang pakaian dalamnya ke atas genteng dan sebagainya. Itu bagi perilaku para pawang-pawang yang dengan keyakinan tanda kutip tadi, 1. Kemudian juga ada dan banyak dilakukan oleh para pawang hujan itu, di mana ketika ia berpraktek dia akan mencari sumber air terdekat. Jadi satu tempat yang ditujukan supaya tidak turun hujan, tempat itu dia mencari sumber air terdekat. Persoalannya kalau sekarang bingung juga. Bayangkan kalau target yang untuk tidak turun hujan tadi di komplek perumahan, sumber airnya kan setiap rumah itu, setiap rumah punya sanyo, punya pompa air, bingung dia mencari sumber airnya. Tapi yang dimaksud sumber air ini yang bersifat massal tentunya, yaitu sumur yang dijadikan tempat umum. Sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Saya ingin hanya memberikan batasan, ada yang berpraktek seperti itu. Kemudian ada juga yang dia merasa memiliki sebuah pusaka yang mumpuni, sebuah keris, tombak, segala macam, yang kemudian dia pakai, ya, disambat, disambat, kemudian supaya ini khodamnya katanya bisa menahan hujan di tempat itu, ditancapkannya di bumi dan lain sebagainya. Ada yang begitu. Berbagai macam upaya orang-orang dalam mensikapi bagaimana terhindar dari hujan pada saat dia membutuhkan sebuah acara. Sobat TH2, sebagaimana yang kita ketahui, memang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina ila akhirih. Rasulullah berdoa, ya Allah, turunkan hujan itu di sekeliling kami, tapi tidak di atas kami. Perhatikan baik-baik. 1. Sikap Rasulullah berdoa sebagai satu kewajiban, karena Allah meminta kita berdoa. 2. Rasulullah berdoa itu minta tetap hujan diturunkan, bukan tidak diturunkan, diturunkan hawalaina, di sekeliling kami, ya, di bukit-bukit, di hutan-hutan yang ditumbuhi tanaman-tanaman dan sebagainya, di sekeliling kami, tidak di atas kami. Wala alaina, tidak di atas kami. Jadi bukan menahan supaya hujan tidak turun. Ini syar'i. Nah, inilah yang menjadi ijtihad dunia para ulama melanjutkan bagaimana menahan supaya hujan tidak turun di satu tempat yang sedang kita butuhkan. Ini yang dibenarkan oleh akidah, yaitu proses doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses ini menjadi satu hal yang diperbolehkan di dalam pandangan kaum Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Iktibarnya sebagaimana kita mengambil jasa. Bagaimana kalau orang mengambil jasanya meminta tolong pada sang pawang hujan yang menggunakan pola syar'i tadi, yaitu diberikan gambaran sebagaimana kita membayar orang yang membacakan Al-Quran untuk kepentingan doa-doa ahli kubur kita. Iktibarnya seperti itu. Jadi boleh saja. Artinya transaksi seperti itu menjadi transaksi yang sah gitu. Tetapi jika pola-pola sang pawang ini ingkar sunnah, ya, dia dengan cara-cara yang benar-benar melawan bagaimana kedudukan kekuasaan Allah. Sambil gambaran, mohon maaf kepada Mbak Rara, sambil gambaran pengakuan dari yang bersangkutan seperti pada video yang kita ambil dari medsos berikut ini. Teori langit itu, ya nanti jadi egois. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Luar biasa Sobat TH2. Bagaimana Mbak Rara mengklaim langit itu diberikan Allah yang Maha Kuasa kepada dia. Lalu dia merasa punya remote.
Di langit itu AC besar yang remote-nya dipegang sama dia. Sehingga kalau mau hujannya hujan, mau enggak ya enggak diturunkan sama dia. Bayangkan, andai kata bahwa seorang Mbak Rara ini adalah seorang muslimah. Mohon maaf, ini bukan ghibah. Saya tidak memberikan contoh ini dengan satu orang saja. Ini bukan ghibah, tapi kita membahas masalahnya. Ini perbuatan fasik pastinya. Nah, perbuatan fasik ini sangat tidak amat dibenarkan di dalam akidah kita. Itu kan mengambil alih pekerjaan malaikat Mikail. Masya Allah ente. Allah subhanahu wa ta'ala ini bagaimana mengatur hujan ini supaya tertib dan bagus, tidak mencelakakan manusia. Air yang demikian jutaan kubik berada di angkasa, diturunkan, disapu dengan angin, malaikat Mikail yang mengatur. Sehingga menjadi rahmat buat alam ini. Dia menjadi pembersih udara yang kotor, debu-debu itu menjadi luntur ke bawah. Dia kemudian juga menyuburkan tanaman, dia menghidupkan kembali sumber-sumber mata air yang mulai kering. Semua jadi rahmat. Dan itu dikerjakan oleh seorang malaikat muqarrabin, malaikat Mikail. Jadi kalau ada orang mengaku mengambil alih tugas itu, Masya Allah, dari mana keterangan itu Anda peroleh? Dan itu menjadi satu keyakinan dirinya, jelas fasik. Mengambil jasa terhadap perbuatan-perbuatan fasik, hukumnya adalah fasid, rusak. Betul bahwa meminta jasa kepada pawang hujan itu sifatnya gharar. Gharar pakai ghin ya, artinya spekulatif. Itu bisa terjadi atau tidak tergantung dari rezeki yang ada, rahmat yang ada diberikan Allah pada kita. Makanya gharar, spekulatif tadi, bisa jadi terjadi hujan, bisa juga Allah kabulkan tidak hujan. Sepanjang itu menggunakan pola-pola permintaan kepada Allah Ta'ala, sah. Transaksinya pun sah, mereka yang mengambil jasa sah. Tapi jika cara-cara itu fasik, maka transaksinya pun fasid, rusak, tidak dibenarkan oleh fikih. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, begitulah Sobat TH2, kadang-kadang bahwa ilmu itu telah memanjakan. Ilmu yang tidak datang dari sanad yang baik dan benar akan menimbulkan rasa keakuan yang tinggi, akan menjadikan diri orang itu kemudian menjadi merasa besar dan hebat, lalu hak-hak Tuhan dilanggar dengan semaunya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kembalilah kepada jalan yang benar. Marilah kita bersama-sama bagaimana kita sadari bahwa hidup kita ini dihidupkan oleh Allah, sebagaimana kelak bahwa kita pun akan dimatikan oleh Allah. Closing statement kita, tetap saya ingin berpesan, kenapa Allah memberi dua mata satu mulut? Biasakan kita melihat itu dua kali, dua persoalan, benar dan baiknya, lalu satu kali kita mengucapkannya. Lalu ketika Allah memberi kita telinga, dua telinga dengan tetap satu mulut, artinya biasakan kita mendengar keterangan apapun itu dari dua pihak yang baik dan benar, dan sekali kita menyimpulkannya dengan mulut. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukin hati. Setuju? Baik, sampai jumpa pada segmen berikut kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.